Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nisa Aulia, NPM 2275365. Baik, di sini saya akan menjelaskan paket tracer pertemuan 11.9.3 tentang paket tracer PLSM Design and Implementation Practice. Baik, sebelum kita memulai, kita akan mengisi user profile terlebih dahulu. Oke, di sini user profilnya udah saya tulis nama saya dan email saya, langsung kita klik. Oke, selanjutnya baik, di sini kita akan menyelesaikan beberapa step. Yang pertama itu kita akan menyelesaikan part 1, ada part 1, part 2, part 3. Nah, di dalam part ini ada beberapa step yang harus kita selesaikan, contohnya step 1, step 2, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke uh, bagian addressing table. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuatkan isi dari tabel ini. Baik, isi dari tabel ini sudah saya buat, yaitu ini. Di sini ada device, interface, address, subnet, mask, deadflow gateway-nya. Sudah saya tuliskan di sini untuk mempersingkat waktu kita. Selanjutnya kita masuk ke di sini ada objektivitas yang saya sebutkan tadi, ada 3 part yang harus kita selesaikan. Yang pertama yaitu X X-min the network requirement. Nah, part 2-nya itu ada design the PLSM addressing scheme. Selanjutnya ada part 3, assign IP address to device and verify connectivitas. Oke, selanjutnya di sini ada background. Di sini arti dari background ini kita diberikan jaringan sebanyak 24 untuk merancang skema dari PLSM yang ada di sini. Lanjut, kita masuk ke dalam instruksinya, yaitu instruksi yang pertama, part 1, expand the network requirements. Masuk ke step pertama, determine the number of subnet the night. You will subnet the network address 172.31.103.0/24. The network has the following requirement. Titik 1 itu ada Swiss 1 LAN will require 27 host IP address. Swiss 2-nya itu LAN will require 25 host IP address. Titik 3-nya itu ada Swiss 3 LAN will require 4 host IP address. Swiss 4-nya itu ada 8 host IP address sesuai di dalam soal topologinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam step kedua, determine the subnet mask information for a subnet. Nah, kita di sini which subnet mask will accommodate the number of IP address required for Swiss 1, how many usable host address will the subnet support. Di sini kita disuruh
Di sini kita disuruh menjawab subnet dari switch 1 dan IP address-nya. Oke, kita di sini bisa cek switch 1 itu ada 172.31.103.2. Subnetnya bisa kita lihat sendiri di sini. Oke, selanjutnya perintah kedua juga sama, kita disuruh menentukan berapa IP address pada switch kedua. Oke, kita cek. IP address pada switch kedua yaitu 172.31.103.34. Subnet max-nya bisa kita lihat sendiri. Selanjutnya yang C juga kita disuruh menentukan hal yang sama. Di sini kita bisa lihat plan satunya itu IP address-nya itu yang switch 3 itu 172.31.103.66. Selanjutnya subnet mask-nya bisa kita lihat. Berikutnya yang yang D, switch 4-nya bisa kita lihat juga. Switch 4-nya itu 172.31.103.88. Selanjutnya, which subnet max will accommodate the number of IP address required for the connection between remote set 1 and remote set 2? Selanjutnya kita masuk ke dalam part 2, yaitu design the file SM addressing schema. Masuk ke dalam step 1, divide the 172.31.103/24 network based on the number of hosts per subnet. Di sini artinya IP address sudah ditentukan berdasarkan host per subnet. Oke, selanjutnya kita masuk ke A. Use the first subnet to accommodate the largest line. Soal yang B. Use the second subnet to accommodate the second largest line. Yang C. Use the third subnet to accommodate the third last line. Yang D. Use the fourth subnet to accommodate the fourth last line. Yang di sini kita diperintahkan disuruh menggunakan subnet dari accommodate line masing-masing yang ada di sini. Yang di sini ada use the 50 subnet to accommodate the connection between remote set 1 dan remote set 2. Maksudnya di sini tuh ada yang kelima ini ada akomodasi hubungan connection antara remote 1 and remote 2. Oke, selanjutnya di step 2 ini the command the file SM subnet. Complete the subnet table listing the subnet description, number of hosts .net, then network address for the subnet, the first accessible host address, and the broadcast address repeat
until all address are list. Jadi kita tuh di step kedua itu ada subnet table yang harus kita lengkapi. Nah, untuk mempersingkat waktu juga, saya sudah membuat tabel dan membuat tabelnya. Nah, ini tabel yang kita gunakan untuk mengisi subnet tabel pada step 2. Di sini subnet decryption pada user 1 atau PC pertama, di sini bisa kita lihat. Nah, untuk number host-nya itu di sini 58, untuk 27, maaf, untuk ininya 25, untuk ininya 14, 8, 8 dan 2. Untuk networknya itu 172.31.103.0/24. Oke, untuk tabel bisa kita lihat sendiri lah ya. Untuk isinya sudah jelas di sini sudah saya tuliskan sesuai dengan ketentuan. Kita langsung masuk ke assign the first stable IP address to remote site 1 for the 2 line links and the 1 link. Baik, di sini instruksi yang pertama, sebentar. Kita lanjut dulu ya, biar sekalian. Itu untuk yang B itu assign the first stable IP address to remote site 2 for the 2 line links, assign the lines usable VIP address for the 1 link. Yang C, assign the second usable IP address to the Swiss. Assign the least usable IP address to host. Di sini kita diperintahkan untuk remote 1, Swiss 3, dan usernya. Kita langsung kasih router remote 1. Sabar, klik enter. Lalu klik enable. Enable. Konfigur terminal, konfigur terminal. Interface gigabit.
gigabyte. Bentar, kita hati-hati aja ya nulisnya. Sama-sama belajar. Nah, oke seperti ini. Ini ada kesalahan dalam tulisan. Oke, kurang 0/0. Enter, lalu IP address. Satu yang kita buat tadi ya, langsung saja kita masukkan IP address yang kita buat tadi nih di sini. Nah, nih bisa kita lihat nih yang IP address pertama kita buat 172.31.103.1. Langsung saja, mana tadi? Langsung kita masukkan 172.31.103.1. Oke. Net max-nya 255.255.255. Tik 224. Oke, udah 4 ya. Ini subnet mask-nya sesuai dengan yang kita buat. Oke. Selanjutnya kita enter. Langsung kita masuk no shutdown, no shutdown. Salah. No shutdown. Oke, enter. Jadi selanjutnya kita akan melakukan remote dari remote site 1 ke switch 3. Selanjutnya kita klik exit. Exit, lalu kita masuk ke dalam enterprise. Lalu masuk ke konfigurasi terminal. Kita sudah exit belum sih? Oke, kita exitkan terlebih dahulu ya. Terus remote style. Enable. Baru remote site.
Inter sebentar. Duh, ini ada kesalahan teknik sebentar. Exitin saja supaya keluar. Duh, tidak bisa. Bagaimana ini? Sebentar ya. Oh, ini. Website, terus configure. Klik terminal. Enter, terus enter, enter, price, gigabit. Maaf ya guys, ini masih banyak salahnya dan masih agak sedikit-sedikit melihat. Kita masih sama-sama belajar. Ini satu karena tadi kita pertama kita memakai gigabyte internet 0/0. Sekarang kita menggunakan gigabyte 0/1. Lalu kita enter, kita masukkan IP address. Kita cek di sini IP address dari Swiss 3. Swiss 3-nya itu IP address-nya itu 172.31.103.66, size-nya 240. Oke. Address 172.31.103, ya tidak, titik 66, 255.255.255.240. Kita lihat dulu ya. Tiga, tiga, tiga.
Oke, baik. Selanjutnya bentar. Sepertinya kita salah memasukkan IP addressing. Di sini titik 1. Oh, 24. Ini 24. Terus kita enter ke bagian sini. Ini titik P1. Lalu enter. Benar atau tidak? Lalu kita klik no shutdown. Selanjutnya kita masuk ke tahap kita kesalahan IP address. Di sini aturan benar yang tadi, IP address yang kita buat itu seharusnya di sini 33. Lalu kita klik shutdown ya. Lalu enter. 46. Di sini completion-nya 46. Maaf, selanjutnya sebentar. Sebentar. Atur kembali ininya. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa ngecek setelah kita lakukan konfigurasi tadi, kita sudah mendapatkan completion sebanyak 46 completion. Di sini kita bisa ngecek achievement-nya. Kita di sini tinggal melakukan Swiss 3 dan user 4 lagi. Oke, selanjutnya kita lakukan sebentar. Selanjutnya kita klik bagian user 4, terminal. Terus 3 kita masuk. Oh ya, terlebih dahulu kita lakukan konfigurasi di SUS 3, enable, enter, konfigurasi terminal, config terminal, lalu interface plan 1 sabar, ada kesalahan dalam penulisan.
Bentar. IP address IP address IP address Suite Siga bisa kita lihat di sini sesuai dengan yang kita buat. Ini IP address-nya. Selanjutnya kita bisa langsung config di bagian SWIFT 3 172.31. Subnet masknya 255.255.255.240. Lalu klik enter. Invalid guys, ada apakah ini? Oh ya. Di bagian ini tidak ada titik. Kita pastikan untuk tidak typo ya guys. No, root, run, no, root, run. Otomatis naik. Selanjutnya kita exit. Masuk ke bagian IP. IP default gateway. IP enter. Kenapa dia tidak valid? Kita cek terlebih dahulu apa yang membuat dia tidak valid. Baik, guys. IP default gateway. Kita kasih sebelah sini. Wajib ya. Sini. 172.31. Ini kita sesuaikan dengan yang di itu apa yang di Excel yang kita buat. Maka otomatis completion-nya sudah bertambah menjadi 80. Selanjutnya kita cek di bagian result-nya ini. Sepertinya ada kesalahan. Nah,
Nih, di bagian ini ada kesalahan. Kita belum menguploadkan ini di bagian user 4. User 4. Selanjutnya, udah lengkap. Swiss 3-nya kita user 4. Kita pergi ke user 4. Kita pergi ke user 4. Sebentar. Mana ya guys? Oh ini. Kita ke user 4 terlebih dahulu. Kita klik user 4. Maaf. Ini bukan. Kita klik user 4. Kita pilih bagian desktop. Kita pilih bagian IP configuration. Ini sesuaikan dengan Excel yang kita buat ya guys. Kita masukkan IP-nya 172.131.103.94. Maaf guys, kita ulangi 172.31.103.94. Oke, untuk subnetnya max-nya ini kita ubah 255 jadi 240. Oke, untuk deploy gateway-nya kita ubah menjadi 1.2.31.103.81 sesuai dengan user 4. Oke, tuh sama 94. Oke, baik, kita kembali ke maaf. User 4, kita kembali ke user 4. Oke, sudah sama. Oke. Oke, selanjutnya di sini completion yang kita dapat sudah 100%. Karena kita sudah menyelesaikan step by step yang kita buat. Yang pertama itu di sini kita sudah menyelesaikan semuanya. Di sini sudah checklist biru. Yang pertama itu ada remote sites, yang kedua ada menyelesaikan SWIFT 3, yang ketiga itu ada bagian user 4. Oke, untuk memastikan yang kita kerjakan itu berhasil, di sini kita akan melakukan ping ke user keempat tadi. Kita klik, lalu kita pilih ipconfig. Langsung kita, komen, kita kan mau ngeping nih, kita langsung masuk ke komennya, ping
Google dengan menggunakan IP user tadi. 1.31.103.94. Seharusnya tidak pakai Google ya. Tidak menggunakan Google. Langsung ping saja, langsung enter. Oke, langsung reply ya, guys. Selanjutnya kita ping lagi untuk switch-nya 192 titik kok 192 ping 30 1.103.30. Oke, sudah reply juga. Oke, baik. Di sini sudah selesai yang kita lakukan. PC 1 dengan PC yang lainnya sudah terhubung, complexion-nya sudah 100. Maaf, bagian mana complexion-nya? Nih. Complexion juga sudah kita bisa lihat itu sudah sebesar 100. Berarti apapun yang konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil. Mohon maaf jika ada kesalahan dan masih terbata-bata dalam belajar. Semoga bisa ditingkatkan lagi di semester yang akan datang dengan mata kuliah berkelanjutan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.